warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, semoga Allah memuliakan antum semua. Alhamdulillah masih bersama Ivan Haritama di studio podcast Santri Abadi TV. Hari ini Ivan mau nge-share, dan ini mungkin penting sekali buat ibu-ibu yang sering mengalami anaknya rewel lama, tahu-tahu panas, tahu-tahu demam berkepanjangan. Ya, jadi ibu-ibu atau tetangganya, Ivan mau share bagaimana menangani anak yang rewel, panas dalam waktu-waktu tertentu. Ivan punya kisah yang menarik sekali dan mungkin bermanfaat buat ibu-ibu yang ada di rumah, tentang bagaimana Ivan pernah menangani anak kecil yang 5 hari nangis berturut-turut sampai air matanya habis. Hari pertama pasti dibawa ke dokter, ya. Dibawa ke dokter, 2 hari masih nangis terus, dikira penyakit-penyakit, diare dan sebagainya macam-macam. Hari ketiga sudah putus asa ibu itu, akhirnya kemana? Ke tempat dukun, kahin, ya, ke tempat kahin, ya, dan diberi macam-macam tamimah. Apa tamimah? Jimat-jimat. Ivan lihat ketika kesana sudah 5 hari itu sampai habis air matanya. Ivan kesana, Ivan tengok di atas rumah, tahu-taunya rumahnya tuh ditempelin kayak ada lidi, ada rempah-rempah, terus ada kayak semacam cabai gitu loh. Ini apa? Nah, ibu harus waspada hal seperti ini, ya. Dan Ivan juga pernah menemukan, ya, ini di sekitar Solo dan sekitarnya, untuk menjagani atau mengobati anak yang rewel. Sering ibu-ibu pernah lihat, ya, ditaruh peniti, dikasih rempah-rempah atau dikasih apapun, atau juga anak rewel itu, ini di sekitar Solo sih, tempat ibu nggak ada kayaknya, di bantal dikasih gunting. Ya, itu kan bahaya ini. Ini apa? Rasulullah berkata, man alqa tamimah faqad asroka. Siapa yang menggunakan jimat, siapa yang menggantungkan tamimah, dia adalah musyrik. Dan Rasulullah berkata lagi, man ta'alqa syai'an ukhila ilaihi. Siapa yang bertawakal pada jimatnya, Allah menyuruh orang itu menyelesaikan urusannya dengan jimatnya, dan Allah barok berlepas diri. Allah nggak mau. Lah kalau yang mempunyai kehidupan kita, yang nyawa kita dan genggamannya saja nggak mau melihat kita sama siapa? Nah, ini sedikit pelajaran. Kalau teman-teman ibu-ibu lihat di daerah perkampungan ini sangat miris sekali. Makanya Ivan akan share bagaimana mengobati anak yang rewel dengan yang diajarkan Rasulullah, ya. Inna riqa wat tamain wat tilawah sirkun. Siapa yang menggunakan mantra-mantra untuk mengobati, siapa yang menggunakan jimat-jimat, dia adalah syirik. Ini bahaya sekali. Hukumnya syirik seperti apa? Kita sudah paham semua. Nah, untuk mengobati kita tidak perlu melakukan hal-hal syirik seperti itu. Agar terhindar dari panasnya nar, panasnya api neraka, maka ada loh doa yang diajarkan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah meruqyah Hasan dan Husain ketika panas. Doanya apa? Uqidukuma bi kalimatillahi tamatin wahamah wa min kulli ainil lamah. Hadis riwayat Bukhari 3371. Artinya apa? Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari gangguan setan, dari gangguan binatang buas, dan pandangan mata yang hasad. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi tadi Ivan lupa nyambung lagi. Gimana cara menterapi anak yang 5 hari rewel terus? Tadi di awal Ivan sudah cerita
bagaimana cara menerapi anak yang tiba-tiba rewel, anak yang tiba-tiba panas, demam, ya. Jadi Irfan pernah menerapi yang anak 5 hari nangis tanpa berhenti-berhenti. Pertama apa? Orang tua yang suruh mengobati dulu dosa masa lampaunya, suruh benerin sholatnya. Kedua, Irfan suruh nurunin tuh jimat-jimat, tamimah-tamimah yang ada di dalam rumahnya, Irfan keluarin. Lalu Irfan suruh apa? Satu rumah Irfan suruh wudhu untuk menghilangkan airnya, dan air wudhunya ditampung di ember anak kecil itu yang buat mandi, biasanya anak kecil kecipak-cipek itu ditampung di situ. Irfan tambahin satu doa yang diajarkan Rasulullah ketika meruqyah Hasan dan Husain. Uidukuma bika limatillah itamatin min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari gangguan setan, binatang berbisa, dan pandangan mata yang hasad atau aib. Jadi ini bisa ibu-ibu terapkan ketika anaknya rewel, nangis gak berhenti-berhenti, atau panas dalam waktu tertentu. Ibu bisa melakukan ruqyah syariah, ruqyah yang diajarkan Rasulullah SAW, ya. Ruqyah syariah yang diajarkan Rasulullah SAW, dan semua orang bisa meruqyah. Belajar ruqyah itu mudah. Banyak konten-konten YouTube, banyak konten-konten kajian ruqyah syariah yang guru-guru saya juga ajarkan. Ini konten bagaimana seorang ibu bisa meruqyah anaknya sendiri, bahkan tetangganya, atau seorang nenek bisa juga meruqyah cucunya. Ingat, ada namanya tawakal, ada ikhtiar. Sebelum ke dokter, berdoa dulu seperti adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan ini kan mudah, bisa semua orang lakukan. Maka Irfan mengajak, yuk kita lestarikan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah. Sunnah apa? Sunnah ruqyah. Yang ruqyah itu artinya apa? Doa perlindungan dan kesembuhan. Jadi, menurut ibu-ibu gimana? Mudah kan untuk meruqyah? Dan ini disarankan sekali. Sebelum ke dokter, lakukan ruqyah. Gak usah deh pakai yang anak kecil dikasih peniti sini nih, kasih jimat-jimat, ya. Tadi hadis sudah saya sampaikan di depan. Dan apalagi dikasih di bantal itu gunting, kan cuma bahaya. Kasihan putra-putri jenengan, kasihan cucu-cucu jenengan. Apalagi juga orang tua kok malah membiarkan ada kesirikan, mengajarkan kesirikan dari kecil. Innalillahi. Kita semua berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita terhindar dari kesirikan, kemusyrikan. Ini saja yang bisa Irfan sampaikan. Belajar ruqyah mudah, siapapun bisa meruqyah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.